Shalom, selamat tahun baru bagi kita semua. Bertemu kembali dalam Ephrata Devotion di tahun 2021. Saya berdoa di tahun baru ini kita semakin setia kepada Tuhan, semakin teguh beriman kepada Tuhan, dan semakin diberkati. Amin. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23 berbunyi demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bagi banyak kita tahun 2020 mungkin tahun yang berat. Tapi puji Tuhan, kita mampu melewatinya dan sekarang kita berada di hari kedua tahun 2021. Saya mengerti bahwa pandemi mengubah rencana dan pola hidup kita dan ini gak gampang. Masih banyak yang dapat kita syukuri sampai saat ini. Saya percaya itu. Pasti ada juga hal-hal yang tidak kita rencanakan dan tidak kita bayangkan sebelumnya, tapi ternyata itu kita alami di tahun 2020 yang lalu. Mungkin ada yang mulai berani merambah ke bisnis baru di masa-masa ini. Mungkin ada juga yang mulai menemukan kemampuan atau skill yang baru yang selama ini terpendam. Mungkin ada juga yang dapat jadinya membereskan masalah-masalah hubungan atau masalah-masalah atau hal-hal yang tertunda karena kesibukan, dan juga mungkin ada yang banyak mengalami juga atau mendapatkan pencerahan. Bapak Ibu yang terkasih, kita sadari semua terjadi karena kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. Rahmat-Nya dikatakan tak habis-habisnya, selalu baru tiap pagi. Kita biasa suka dengan hal-hal yang baru, bukan? Baju baru, handphone baru, rumah baru, mobil baru. Namun Bapak Ibu yang terkasih, syukur kepada Tuhan, sadarkah kita bahwa selalu ada yang baru di hidup kita setiap pagi, yaitu rahmat-Nya yang selalu baru, selalu fresh from the oven. Sekalipun situasi keadaan terlihat seperti sukacita, kebahagiaan, dan penghiburan tampaknya sedang berhenti, tapi rahmat-Nya dikatakan tak pernah berhenti karena kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Walaupun bait Allah dan Yerusalem telah menjadi reruntuhan pada saat itu, walaupun Israel berada di dalam pembuangan, keadaan tidak menunjukkan bahwa mereka itu pada saat itu dalam keadaan baik. Tapi kesetiaan Tuhan tetap dialami dalam bentuk penyertaan-Nya. Ayat 24 berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Walaupun semua yang kita miliki, kebanggaan, kebahagiaan kita mungkin telah hilang dari dunia ini. Di antara kita mungkin ada yang kehilangan mata pencaharian, kehilangan kebebasan, kehilangan momen atau apapun. Tapi ketika Tuhan adalah bagianku, ini artinya yang walau semua yang fana di bumi hilang dari kita, Bapak Ibu, tapi Allah tetap akan ada untuk kita. Tuhan adalah bagianku. Selama kita punya bagian di dalam Tuhan, kita percaya semua yang hilang akan digantikan pada waktunya. Ayat yang terakhir, ayat 25 yang kita mau bahas hari ini, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Dengan mempercayai bahwa Allah itu setia, mari kita mendorong terus, sedikit memaksa diri kita terus untuk berupaya mengingat bahwa kita harus berharap kepadanya. Karena Tuhan itu baik, Bapak Ibu. Semua ciptaannya mengecap kebaikannya. Tetapi Ia secara khusus baik bagi orang yang berharap kepadanya. Dan bagi jiwa yang tekun mencari Dia. Bapak Ibu, di dalam masalah pergumulan kita, jika kita tetap sabar menantikan Allah, maka rahmat yang baru yang dijanjikan akan kita alami. Kita berharap dengan terus mencari Dia, kita akan menemukannya di mana Dia mau ditemui. Di mana nanti Ia akan menunjukkan kasih setianya yang ajaib. Dan biarlah kita mempercayai itu. Maka Bapak Ibu, di tahun yang baru ini, dengan tetap mempercayai dan berharap kepada Tuhan, masuk 2021. COVID-19 dinyatakan atau diberitakan memiliki varian baru. Artinya tampaknya keadaan masih belum akan membaik segera. Namun tak peduli seberapa sulit hidup ini nantinya, tetaplah mencari Tuhan agar kebaikannya kita rasakan, agar kasih setia dan rahmat-Nya kita alami selalu baru tiap pagi.
terus berharap kepada Tuhan supaya keadaan kita dipulihkan. Ini bukan bicara soal materi belaka, tapi bisa saja ada kesembuhan yang ajaib bagi yang sakit, bisa saja ada yang berdamai atau pemulihan hubungan, atau malah mimpi yang terwujud di masa sulit. Kita nggak tahu apa yang akan kita terima ganti semua kehilangan itu. Namun satu hal yang perlu kita ingat, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, dan selalu baru tiap pagi. Mari kita bersiap mengalami kasih setia Tuhan dalam masa-masa sulit sekalipun dengan tetap semangat, makin setia dan makin kuat menyambut berkat-berkat Tuhan yang selalu baru bagi kita. Shalom, Tuhan memberkati.